menghasilkan kata, kalimat, dan juga ucapan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, produksi bahasa ini terbagi atas dua, yaitu produksi bahasa lisan dan juga produksi bahasa tulisan. Yang dimana produksi bahasa lisan ini melibatkan aktivitas dari sistem bicara manusia seperti lidah, bibir, dan juga pita suara. Dan produksi bahasa tulisan itu menghasilkan kata-kata dan juga kalimat yang membentuk teks dan atau dokumen. Nah, pada produksi bahasa lisan ini dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada konseptualisasi, yang dimana ini melibatkan penentuan apa yang harus dikatakan, yang dimana pembicara juga memahami suatu maksud atau tidak. Yang ketiga ada pembicara di sini memilih informasi yang relevan sebagai persiapan untuk menyusun ujaran yang dimaksud. Nah, selanjutnya adalah formulasi, yang dimana formulasi di sini melibatkan penerjemahan representasi konseptual ke dalam bentuk linguistik yang mencakup proses leksikalisasi, proses perencanaan sintaksis, serta proses perencanaan fonetik dan artikulasi yang terperinci. Nah, selanjutnya adalah eksekusi, yang dimana di sini merupakan artikulasi yang merupakan artikulasi. Nah, pada proses artikulasi ini melibatkan perencanaan fonetik dan artikulasi terperinci. Selanjutnya, nah di dalam language production ini terbagi atas 6. Yang pertama ada slip of the tongue, yang kedua ada syntactic planning, yang ketiga ada lexicalization, yang keempat ada phonological encoding, yang kelima ada the analysis of hesitation, dan yang terakhir adalah writing. Selanjutnya, slip of the tongue atau slip lidah. Jika kita semua melakukan pemeriksaan, khususnya ya kita ya, itu pemeriksaan kasual terhadap ucapan kita, di sini akan menemukan bahwa ucapan kita ini masih jauh dari kata sempurna atau penuh dengan kesalahan. Nah, kesalahan bicara yang sering dikomentari dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah slip lidah atau spoonerism, yang melibatkan pertukaran konsonan awal antar kata-kata, atau familiarnya itu biasa kita sebut dengan belibet. Nah, istilah spoonerism ini diambil dari nama William Archibald Spooner, yang dimana beliau merupakan penjaga New College Oxford Inggris yang sering berbicara terbolak-balik seperti itu. Nah, selip lidah atau spoonerism ini timbul karena lidah penutur atau pembicara ini keseleo dalam melafalkan kata, yang biasanya dipicu oleh kegugupan, terlalu cepat berbicara, atau kurangnya konsentrasi. Nah, salah satu orang yang kita kenal sering mengalami spoonerism itu Isyana Saraswati. Nah, teman-teman mungkin tahu ya Isyana Saraswati yang sering mengalami spoonerism atau belibet. Nah, contoh spoonerism ini yang maksudnya kita mau mengatakan bener dong menjadi beneng dor. Selanjutnya terpesona menjadi tersepona, inspirasi menjadi inspirasa. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari mengenai slip of the tongue ini? Jadi pada slip of the tongue ini dapat memberikan wawasan yang menarik tentang cara kerja bahasa serta proses produksi bahasa, yang dimana di sini menunjukkan adanya kompleksitas proses produksi bahasa dalam otak manusia. Dan juga spoonerism ini memberikan wawasan tentang bagaimana otak manusia menyimpan dan mengakses kosakata serta struktur bahasa. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Dengar terputus-putus dikit ya. Ya. Iya. Kalau sekarang? Nah, sekarang enggak, kadang terputus-putus ya. Oh ya. Kenapa dilanjutkan? Selanjutnya ada baik, Ma'am. Selanjutnya ada syntactic planning, yang dimana perencanaan sintaksis dalam produksi bahasa itu merupakan proses merencanakan dan juga mengatur struktur kalimat dan juga frasa di dalam suatu bahasa. Nah, ini melibatkan pemilihan kata-kata, urutan kata, dan juga penggunaan tata bahasa yang sesuai, yang nantinya untuk menghasilkan kalimat yang gramatikal dan juga bermakna. Nah, berikut ada beberapa tahapan umum dalam perencanaan sintaksis. Yang pertama adalah
pemilihan kata yang dimana ini merupakan langkah pertama untuk mengungkapkan ide atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua ada struktur kalimat yang dimana setelah kata-kata itu terpilih, itu perlu menentukan struktur kalimat yang tepat. Yang dimana ini mencakup keputusan tentang urutan kata atau jenis kalimat seperti apakah itu kalimat pertanyaan atau pernyataan atau mungkin kalimat perintah. Nah, yang ketiga ada penentuan susunan kata yang dimana setelah struktur kalimat itu terpilih, langkah berikutnya adalah menentukan susunan kata yang tepat, yang dimana ini menempatkan kata-kata dalam urutan yang logis. Nah, apakah perencanaan yang selanjutnya ada perencanaan sintaksis yang bersifat inkremental ya. Maksudnya ini inkremental adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Nah, pada sifat ini itu mencerminkan adanya proses alami di mana pembicara atau penulis secara bertahap merencanakan dan juga menyusun kalimat atau ungkapan bahasa tersebut. Nah, selanjutnya Nah, leksikalisasi. Jadi, leksikalisasi merupakan proses dalam produksi ucapan di mana kita mengubah pikiran yang mendasari kata-kata menjadi bunyi atau lebih simpelnya itu kita menerjemahkan representasi semantik atau makna dari sebuah kata konten ke dalam representasi fonologisnya atau bunyi. Nah, berbagai wilayah otak menjadi aktif secara berurutan saat kita menghasilkan kata-kata. Nah, teman-teman bisa lihat ya di gambar bahwa yang pertama ada pemilihan konseptual atau conceptual preparation itu yaitu mengakses kode fonologis suatu kata yang dikaitkan dengan aktivasi area wernik. Nah, di dalam itu ada pemrosesan visual dan juga konseptual yang memakan waktu rata-rata 175 milisecond. Selanjutnya ada item leksikal atau lema yang paling sesuai diambil di antara 150 dan 225 milisecond. Nah, selanjutnya adalah proses pengkodean fonologis atau uh, phonological code itu dalam hal menyusun suku kata, bunyi dan juga prosodi kata yang dimana ini dikaitkan dengan aktivitas sekitar area Broca seperti representasi fonologis diambil antara 250 dan juga 330 milisecond yang dimana juga ada detail bunyi sekitar 400 milisecond, 450 milisecond yang dimana skor artikulasinya adalah sekitar 600 milisecond. Next slide. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah positron emission tomography scan area otak manusia yang aktif ketika berbicara dan juga mendengarkan. Nah, di bagian kiri atas itu untuk memantau ucapan yang dibayangkan yang akan menerangi korteks pendengaran. Sedangkan yang bagian kanan gambar itu, bagian atas kanan, itu mencari arti dari kata-kata yang didengarkan, yang nantinya akan mengaktifkan area lain seperti area lain di lobus temporal. Nah, di bagian sebelah kiri bawah itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu pengulangan kata yang mengaktifkan area wernik untuk pemahaman bahasa itu bagian kanan itu yang agak besarnya, bagian merah yang agak besarnya. Terus yang kedua ada area Broca untuk pembangkitan ucapan itu di bagian kiri. Terus yang terakhir ada wilayah motorik yang menghasilkan ucapan itu yang bagian atas yang kecil. Nah, selanjutnya adalah gambar terakhir itu gambar di sebelah kanan bawah ya. Itu memantau ucapan serta mengaktifkan korteks pendengaran. Nah, next slide. Nah, phonological encoding atau pengkodean fonologis. Pengkodean fonologis ini merupakan proses di mana pemikiran atau ide diterjemahkan menjadi representasi fonologis yang bisa didengar atau diucapkan. Nah, pada proses ini melibatkan koordinasi antara berbagai level representasi bahasa dalam pikiran kita, mulai dari konseptual hingga fonologis. Nah, masalah utama yang
sering terjadi di dalam pengkodean fonologis ini adalah memastikan bahwa bunyi kata yang keluar dalam urutan yang tepat atau sesuai dengan prosodi yang sesuai. Seperti teman-teman bisa lihat ya di gambar itu adalah tahapan dalam pengkodean fonologis. Mbak, Yang bisa pertama di ada escape persiapan dan konseptual, diperbesar nggak selanjutnya ada gambarnya? seleksi leksika. Halo, Mbak, gambarnya terlalu kecil kalau di konsep itu, tapi bisa diperbesar nggak? Oke, nah seperti itu. Good, silakan dijelaskan. Ya, lanjut. Baik, pada kodean fonologis ya. Yang pertama ada persiapan konseptual, selanjutnya ada seleksi leksikal, selanjutnya ada pengkodean morfologis, selanjutnya ada pengkodean fonologis, selanjutnya ada pengkodean fonetik, dan tahap 6 itu adalah artikulasi yang dimana setelah artikulasi itu akan menimbulkan gelombang suara. Next slide. Ya, selanjutnya adalah the analysis of hesitation atau analisis keraguan. Nah, pada analisis keraguan ini berkaitan dengan distribusi jeda dan juga ketidaklancaran bicara. Nah, teman-teman bisa lihat ya di gambar itu ada ketidak ketidaklancaran bicara yang terbagi atas jeda yang tidak terisi, jeda terisi dan juga jeda lainnya. Nah, di dalam jeda yang tidak terisi itu terbagi lagi atas dua. Yang pertama ada uh, karena adanya perencanaan mikro atau karena di sini perencanaan mikro karena mengambil kata-kata yang sulit. Nah, sedangkan untuk uh, perencanaan makro ini itu karena sedang melakukan atau sedang merencanakan sintaksis dalam dan juga isi kalimat. Nah, sedangkan jeda terisi itu seperti ketika ada celah dalam aluran kata seperti bunyi bunyi atau begitu. Nah, selanjutnya di dalam the analysis of hesitation ini jeda terbagi atas dua, yaitu ada pauses and lexicalization yang dimana jeda ini sering menggunakan isyarat yang pantas saat ragu-ragu. Nah, isyarat atau kode ini digunakan untuk ketika kita ragu atau lupa menyebutkan kata yang akan kita ucapkan. Yang di sini itu kita tahu arti yang ingin kita ucapkan, tetapi kita tidak bisa langsung mengambil bunyinya. Contohnya, ketika saya lupa menyebutkan kata telepon. Nah, di dalam otak saya itu ada loh kata telepon, cuman saya susah untuk mengungkapkannya. Jadi saya bisa menggunakan kode atau isyarat seperti begini. Ini kalau misalnya saya buat begini, pasti teman-teman mengertikan maksud saya. Ini telepon. Nah, begitu. Selanjutnya ada pauses and sentence planning, yang dimana jeda ini merupakan untuk melakukan perencanaan tambahan dalam menghasilkan kalimat. Nah, jeda ini biasa terjadi ketika dihadapkan pada situasi yang lebih sulitnya. Misalnya kita disuruh menafsirkan gambar atau menafsirkan ekspresi, ya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada writing atau menulis. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi bahasa bukan hanya ada pada ucapan, tetapi juga dalam menulis. Nah, jelas menulis dan berbicara itu serupa, tetapi ada juga perbedaan yang signifikan. Nah, pada produksi bahasa tulisan ini, itu menghasilkan kata-kata dan juga kalimat yang membentuk teks atau dokumen. Maka dari itu, bahasa tertulis ini lebih terintegrasi dan juga kompleks secara sintaksis daripada bahasa lisan. Nah, ketika menulis, kita juga dapat merencanakan serta mengedit output dengan lebih mudah. Next slide. Language. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa menjadi
pengguna bahasa yang terampil itu lebih dari sekedar memahami dan juga memproduksi bahasa. Nah, di dalam sini akan membahas tentang pragmatik, yang dimana pragmatik di sini berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan sesuatu dengan bahasa, dan juga bagaimana kita mencari tahu apa tujuan di balik ucapan tersebut. Nah, studi pragmatik di sini dibagi menjadi dua topik. Yang pertama, bagaimana eh, kita sebagai pendengar dan juga pembicara melampaui makna literal dari apa yang kita dengar untuk membuat dan menarik kesimpulan. Nah, makna literal di sini adalah arti kata sebagaimana aslinya atau asalnya kata tersebut. Nah, yang kedua ada bagaimana kita mempertahankan percakapan. Next slide. Di dalam How do you use language ini itu terbagi atas 4. Yang pertama ada making inference in conversation, yang kedua ada the structure of conversation, yang ketiga ada collaboration in dialogue, dan yang keempat ada sound and vision. Next slide. Nah, making inference in conversation atau membuat kesimpulan dalam percakapan. Kita telah melihat bahwa kesimpulan di sini itu memainkan peran penting dalam memahami teks dan juga sama pentingnya dalam percakapan. Di mana di sini kita membuat kesimpulan tidak hanya dari apa yang orang katakan, tetapi juga bagaimana mereka mengatakannya. Nah, bahkan kita dapat membuat kesimpulan dari apa yang tidak mereka katakan. Nah, di dalam sini uh, ada yang namanya tindak tutur, yang dimana ketika kita berbicara, kita memiliki tujuan, dan itu adalah tugas pendengar untuk menemukan tujuan tersebut. Jadi menurut Austin dan juga Serle, setiap kali kita berbicara, kita melakukan tindak tutur, yang artinya kita mencoba menyelesaikan sesuatu dengan ucapan kita. Nah, setiap tindak tutur tersebut termasuk ke dalam salah satu dari 5 kategori. Nah, teman-teman bisa lihat ya di gambar itu kategori 5 kategori dalam Bisa di zoom in setiap untuk tindak tutur. gambarnya. Yang pertama, Oke. Oke, lanjut. Oke, yang pertama ada representatif, yang dimana di sini pembicara menegaskan fakta dan juga menyampaikan keyakinannya bahwa keyakinannya itu benar. Contohnya itu Boris mengendarai sepeda. Nah, yang kedua ada direktif, yang dimana di sini pembicara mencoba membuat pendengar melakukan sesuatu. Nah, contohnya dalam mengajukan pertanyaan, apakah Boris mengendarai sepeda? Di sini pembicara mencoba untuk membuat pendengar itu memberikan informasi. Nah, selanjutnya ada komisif, yang dimana di sini pembicara berkomitmen untuk memberi tindakan di masa depan. Contohnya itu, jika Boris tidak mengendarai sepeda, saya akan memberi hadiah. Nah, komitmen di sini itu kayak, oh, kalau misalnya Boris tidak mengendarai sepeda, saya akan memberikan hadiah. Nah, begitu. Selanjutnya ada ekspresif, yang dimana di sini pembicara ingin mengungkapkan keadaan psikologisnya. Contohnya, saya menyesal mendengar bahwa Boris hanya mengendarai sepeda. Saya menyesal di sini itu menunjukkan bahwa adanya keadaan psikologis dari pembicara tersebut. Nah, selanjutnya ada deklaratif, yang dimana deklaratif ini pembicara membawa hal yang baru ke keadaan. Contohnya, Boris, kamu dipecat karena mengendarai sepeda. Yang awalnya Boris itu tidak tidak masih bekerja saat mengendarai sepeda. Selanjutnya, next slide. Nah, how to run a conversation. Nah, menurut Grace, percakapan antara pembicara dan pendengar itu bekerja sama untuk membuat percakapan lebih bermakna dan juga terarah. Yang dimaksud Grace di sini adalah kita harus memberikan kontribusi percakapan kita seperti yang diperlukan ketika diperlukan. Nah, maksud dari seperti yang diperlukan ketika diperlukan di sini adalah bagaimana kita mengungkapkan cara atau strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, tujuan, serta kondisi saat itu. Nah,
Di sini Grace mengemukakan 4 prinsip utama yang mengatur bagaimana orang berkomunikasi dan juga berinteraksi. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, teman-teman. Yang pertama ada prinsip kualitas, yang dimana prinsip ini menyatakan Boleh bahwa boleh pembicara interrupt harus. sebentar? Boleh interrupt sebentar aja, bentar. Teman-teman ambil pragmatik enggak? Enggak, Mem. Ada mata kuliah pragmatik nggak di sini ya? Untuk kebudayaan, Mem. Oh, untuk kebudayaan ya. Oh, nanti saya Iya. jelaskan aja. Oke, saya berikan haknya untuk ke ininya. Ya, selanjutnya ada, ya, teman-teman bisa lihat ya di gambar itu merupakan 4 prinsip utama menurut Grace. Yang pertama ada prinsip kualitas, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa pembicara harus memberikan informasi yang cukup bagi pendengar, yang dimana informasi tersebut tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, yang kedua ada prinsip kualitas, yang dimana prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan juga kebenaran dalam berbicara. Nah, selanjutnya ada prinsip relevansi, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa pembicara harus berbicara secara relevan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya ada prinsip cara atau manner, yang dimana prinsip ini mengacu pada cara pembicara menyampaikan pesannya, yang dimana di sini diharapkan untuk pembicara dapat berbicara secara jelas, langsung, dan juga teratur. Nah, di sebelah gambar itu ada beberapa contoh yang melanggar prinsip percakapan. Ya, si A bertanya, bagaimana cuaca hari ini? Si B menjawab, saya mendengar bahwa restoran baru di kota ini sangat bagus. Nah, menurut teman-teman ini melanggar prinsip apa? Relevance. Iya, betul. Ini yang melanggar prinsip relevansi karena si B itu tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Nah, contoh yang kedua ada si A bertanya, apakah kamu tahu siapa yang memenangkan lomba maraton kemarin? Si B menjawab, oh tentu saja, teman saya adalah yang pertama kali mencapai garis finish. Ini menurut teman-teman ini melanggar prinsip apa? Quantity. Quantity. Ya, betul. Ini melanggar prinsip kualitas karena si B itu tidak memberikan informasi yang dapat dipercaya atau diverifikasi, yang dimana si B ini memberikan informasi yang tidak terbukti atau tidak didukung oleh tidak adanya bukti yang mendukung ucapannya tersebut. Nah, next slide. The structure of conversation. Nah, pada struktur percakapan ini merujuk pada pola atau format umum yang seringkali ditemui dalam interaksi verbal. Nah, berikut adalah komponen utama dari struktur percakapan. Yang pertama adalah pembukaan atau opening, yang dimana ini merupakan bagian pertama dari percakapan di mana kedua belah pihak memulai interaksi. Nah, yang kedua ada pertukaran informasi, yang dimana ini terjadi setelah pembukaan, di mana kedua belah pihak tersebut berbagi atau bertukar informasi, gagasan, serta pikiran. Nah, yang ketiga ada puncak atau inti, yang dimana ini merupakan bagian di mana topik utama dibahas atau diungkapkan. Nah, selama puncak percakapan ini, komunikasi itu bisa menjadi lebih intens. Ya, dan yang terakhir adalah penutup, yang dimana ini merupakan bagian dari percakapan di mana kedua belah pihak itu menyelesaikan interaksi dan juga closing. Langsung ke current research, Mem. I just pass it. This one.
dilewati ini collaboration and dialog karena areanya ini area pragmatik. Ah, ini aja. Ini area psikolinguistik. Silakan. Papernya oh sudah di-send ke saya. Bisa di-send kan ke teman-teman di sini, Mbak. Yang dikirim ke email saya bisa di-send kan ke sini. Baik, teman-teman sudah dapat filenya. Baik, teman-teman sudah dapat filenya. Sudah, Vin. Oke, di sini itu membahas tentang the effect of psycholinguistic training based on phonology and semantic on sentence production in an autistic child with cerebral palsy. Nah, di sini penelitian ini berusaha untuk menyelidiki efek dari pelatihan psikolinguistik berdasarkan fonologi dan juga semantik pada produksi kalimat pada anak apasik dengan cerebral palsy. Nah, penelitian ini itu menggunakan desain penelitian single subject, multiple baseline di seluruh perilaku. Nah, yang dimana hasilnya itu pada anak afasik atau afasia ini, anak afasia dengan cerebral palsy ini ditemukan berhasil pada akhir sesi pelatihan dibandingkan dengan awal. Mungkin itu saja, Mem. Loh, oh, loh kok sedikit? Ini papernya bagus sebenarnya. Eh, jadi teman-teman untuk berikutnya itu yang saya harapkan itu malah ininya yang dibahas juga gitu loh. Apa ya istilahnya itu kayak kita kemarin membahas di pertemuan yang lalu bagaimana kita karena saya diamanai sama Bu Laili juga untuk mengajari teman-teman bagaimana mereview artikel. Yang kita lakukan minggu lalu, masih ingatkah minggu lalu artikelnya Mbak Jihan Patira kalau nggak salah ya, terkait Ya. tentang HFP atau yang mata yang vertikal sama horizontal itu loh. Masih ingatkah kalian? Ya, hemionopia. Hemo sampai apa? Hemianopia, ya, hemianopia sampai hafal. Iya, sebenarnya yang saya harapkan itu kayak kemarin gitu. Jadi itu gini teman-teman, saya diamanai Bu Leli untuk mengajari teman-teman. Lofi kalau kita mau memang UTS-nya kan kita UTS kan 2 minggu lagi teman-teman ya. Minggu depan kita masih kesempatan untuk bertemu pertemuan 7 dengan Mas Dimas. Ya, Mas Dimas sudah mengirimkan PDF, PPT-nya. Jangan lupa mengirimkan review juga tentang current research-nya Mas Dimas, karena belum saya terima ya. Mem. Nanti saya kirim ulang, soalnya ada Ya, yang ditambahin juga. enggak apa-apa, masih ada waktu kan, enggak terlalu mendadak, jadi bisa disiapkan lebih jauh lagi. Jadi apa yang kita lakukan minggu lalu sebenarnya itu adalah contoh kita mereview paper. Jadi teman-teman, karena akan nanti diminta Anda itu mereview 3 artikel, teman-teman. 3 artikel yang serupa Anda buat review. Nah, mereview paper ini nantinya penting untuk kemana, toh, Mem? Satu, mencari gap secara teori. Ya, mencari gap secara teori. Itu pentingnya literatur. Kenapa kita mereview paper. Dua,
kegunaan dari review paper itu nantinya kita kan pasti akan menulis satu yaitu related of review of related studies kan. Kita nggak lagi ke retail kayak ini menceritakan enggak lagi kayak mensummary anaknya S1 tidak. Tapi Anda harus bisa mencari pros and cons-nya. Pro-nya di mana, kontranya di mana. Jadi itu. Jadi bukan lagi kayak retail, teman-teman. Nah, ketika dalam bukan retail itu kan kayak narasi-narasi tidak, berarti belum ada critical analysisnya terhadap reviewnya. Sehingga nantinya apa yang Anda review ini nantinya akan membantu Anda untuk tinjauan pustakanya terkait tentang related studies. Nah, kenapa saya mengajak Anda atau Bu Laili juga sepakat untuk mengajak current issues sehingga yang kalian tadi kan language production ya, language production. Nah, ini kan sentence production. Sudah betul. Pakai teori sentence production hubungannya dengan psycholinguistic training. Iya, ini saya rasa Routledge, Taylor and Francis dan itu di tahun apa ini ya? Saya sudah mendownload. Tahun berapa ini, Pak? 2024, Mem. 2024 ya? 2024 sudah bagus sebenarnya. Oke. Boleh stop share, Mbak? Saya akan sharekan punya saya yang sudah saya downloadkan. Sebenarnya sudah saya download. Oke, sebentar ya. Nah, ini kan teman-teman ya. Nah, kalau yang saya rasa tadi, ini sebelum pertanyaan-pertanyaan ya, nanti bisa Anda pertanyakan. Ini interupsi sebentar, mumpun saya ingin ya, ingat gitu loh. Jadi harapannya itu adalah memang the effects of psycholinguistic training based on phonology and semantic on sentence production in aphasic child with cerebral palsy. Berarti ciri khas dalam psikolinguistik harus ada pasien, toh. Minggu lalu ada hemanopia, apa tuh? Sampai angel ngomongin, Rek. Hemianopia, Mem. Apa, Pak? Hemianopia. Hemianopia, oke, hemianopia. Dengan hemianopia itu tadi yang kalau ada gangguan salah satu matanya, toh, yang tidak bisa digerakkan. Yang kemarin adalah minggu lalu itu yang sebelah kiri, Mas, ingat saya ya, sebelah kiri. Nah, yang sekarang ini pasiennya siapa? Aphasic child with cerebral palsy. Nah, paper-paper yang bagus-bagus ya, pasti akan melibatkan studi kasus dengan anak yang berkebutuhan khusus yang kaitannya dengan psikolinguistik. Yang minggu lalu adalah hemianopia, yang sekarang adalah aphasic child with cerebral palsy. Nah, harapannya kan tadi sudah tahu ya, Anda itu tahu satu. Kemudian yang kedua tadi apa? Untuk tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka itu bukan lagi semacam ini teman-teman, kayak retail gitu loh, benda. Itu adalah harus ada analisis dalam arti dia menceritakan apa yang kurang apa, pro-nya dia di mana, gitu loh. Lag-nya dia di mana, kekurangannya dia di mana yang tidak diadres tapi diadres di penelitian lainnya. Itu. Sehingga ada critical thinking di sana. Kemudian yang ketiga, kenapa saya minta Anda ke sini? Karena pastinya nanti dalam penulisan jurnal apapun di submit, itu penting Anda tahu bagaimana ini loh, apa itu namanya logical flow. Lagi-lagi logical flow-nya bagaimana dia itu dituliskan, ya. Sehingga teman-teman itu nanti mulainya kalau ada kasus psikolinguistik, mulainya dari mana? Nah, teman-teman ini nanti kan review kan, ada 3 paper toh. Yang 3 paper ini harus 3 paper yang sejenis dengan teori yang sama misalkan. Nah, Anda juga harus bisa mengidentifikasi apa yang namanya kontribusi. Itu penting teman-teman. Di dalam paper ini apakah dia raise isu contributions apa namanya contributions itu loh research contributions baik itu teori maupun itu sebagai practical implications itu sangat penting. Nah, kemarin kan belum saya bahas tentang sudah saya bahas ya contributions-nya. Nah, paper-paper yang bagus itu nanti kita lihat di sini ya. Paper-paper yang bagus itu pasti akan apa namanya menunjukkan paper ini berkontribusi kemana gitu loh. Paper ini berkontribusi secara teori di mananya dia akan menyebutkan.
paper ini berkontribusi kepada pasien apa, dia akan menyebutkan dengan lebih spesifik. Itu yang saya harapkan ketika Anda itu mau presentasi terhadap paper itunya ya, apa namanya, paper yang disampaikan. Bukan, Anda itu bukan diminta presentasi abstraknya, tidak. Kemarin kan masih juga yang di highlight itu kan abstraknya, tidak. Yang diminta itu presentasi the whole paper, sehingga Anda baca semua, teman-teman. Ya, jadi dengan membaca itu, Anda tahu gapnya paper di mana, bagaimana si penulis itu berargumen, kemudian apa kontribusinya dan aspek-aspek apa yang penting di sana untuk diketahui. Bahwa, bahwa apa tuh namanya? Bahwa misalkan yang kemarin apa ya, reading hubungannya dengan speed reading kan ya? Masih ingat nggak speed reading toh? Hubungannya dengan speed reading dan horizontal dan vertical horizontal dan vertical trending gitu kan. Dan hubungannya dengan speed reading. Nah, berarti dia berargumen speed reading itu penting kayak gitu loh. Mari kita lihat. Ya, sebelum saya bertanya, kita membahas. Anda kan sudah mendownload ya. Adakah pertanyaan? Saya stop share. Bukan stop share. Saya akan sharekan PPT-nya punyanya Mbak ini, Mbak Vincentia. Oke. Teman-teman, tadi saya bilang, Anda sudah ambil pragmatik. Ketika Anda bilang ini, tapi ini ya, ini kalau mengarahkannya ke arah tindak tutur, berarti dia nanti ranahnya sudah lagi tidak lagi psikolinguistik, teman-teman ya. Dia arahnya sudah ke pragmatik, pragmatik. Kemudian dia ada konteks di situ, ada konteks. Jadi dia itu pragmatik itu ada konteks yang dilibatkan. Jadi penggunaan bahasa yang di dalam konteks yang digunakan. Kalau yang ini, ya jadi ini satu, dua, makanya ini Maxim. Maxim ini arahnya anak-anak penelitian tidak tutur itu pragmatik. Violence, banyak S1, banyak mahasiswa S1 kita, Anda bisa lihat di mana, di perpustakaan, membahas tentang ini teman-teman. Ini banyak violations of maxim, violations loh. Tadi ini melanggar maxim apa teman-teman? Tadi dijawab maxim of relevance, betul toh? Tadi dalam presentasinya. Nah, itu ranahnya sudah pragmatik. Yang saya mau jelaskan itu sebenarnya ini juga, sorry, ini masih juga pragmatik. Makanya ini sebenarnya areanya nanti ke pragmatik, pragmatik, pragmatik. Nah, ini sound inversions. Oke. Sebelum dilanjutkan lagi ke mana? Presentasi untuk kita mengulas terhadap papernya, mari kita memberikan kesempatan ke teman-teman untuk monggo silakan bertanya ke Mbak Vincentia, adakah hal yang mau ditanyakan dari sini? Saya kalau ada bertanya saya akan bertanya karena saya mau ini yang akan ada beberapa yang akan saya highlight. Monggo yang mana? Siapa? Monggo. Nah, ini sudah oke. Saya, Nah, betul. Siapa yang mau bertanya? Dimas. ya, pertama. Monggo silakan. Saya masih ini sih Mbak Vince, yang perihal jeda-jeda tadi, kasus jeda terisi dan tidak terisi itu saya sebenarnya masih belum paham. Itu bagaimana kalau dalam fenomena kita yang dekat dengan kita ini seperti apa? Jeda-jeda itu sih. Ini tak? Iya, Monggo, Mbak. tadi kan Mbak Vincent mencontohkan yang apakah isyarat itu yang telepon itu atau bagaimana? Oh ya, bagus. Good questions. Oke, pertanyaannya bagus. Silakan Mbak Vincentia menerangkan lebih dalam lagi. Belum, belum mute. Unmute dulu, Kakak. Iya, Mem. Nah, untuk bagian jeda ini tuh kayak yang pertama itu kan ada jeda yang eh, tidak tidak terisi ya. Nah, yang Tidak itu tidak ah terisi itu yang
duo mikro ini ya, tidak terisi itu. Yang ini, yang unveiled pause ini ya. Iya, betul. Nah, itu yang Oke. tidak terisi itu maksudnya kayak begini loh. Kan itu ada dua. Yang pertama ada big mikro dan juga makro. Yang dimana eh, jeda di sini itu kayak seperti tadi loh. Itu yang mikro itu kayak, oh jedanya itu karena saya berhenti sejenak atau saya tidak berbicara karena saya lupa bagaimana mengeluarkan kata telepon tersebut. Tetapi di dalam otak saya kata telepon itu ada gitu. Itu untuk yang micro planning. Nah, sedangkan untuk macro planning itu jedanya terjadi karena saya lagi memikirkan kata apa yang harus saya ungkapkan atau kata apa yang harus saya ucapkan setelah ini begitu. Itu ada jeda atau ada apa ya? Jeda itu kayak berhenti begitu sebelum melakukan eh, pengucapan kata-kata selanjutnya. Nah, begitu. Sedangkan untuk sedangkan untuk jeda yang terisi di situ itu seperti misalnya seperti ini barusan saya mau mengungkapkan sesuatu, cuman sedikit lupa, maka saya di situ akan secara spontan itu mengucapkan atau begitu. Itu menurut Oke. Oke. Karena pengetahuan saya saja. iya nggak apa-apa. Karena saya kan bahas speech error nih. Jeda itu apakah termasuk speech error? Jadinya ke situ. Karena dari contohnya itu kayaknya speech error gitu. Apa sama, Mem? Nah, ini bagaimana? Ditanggapi dulu Mbak Vincentia, silakan. Setahu saya, kalau misalnya speech itu lebih kepada di dalam kalimatnya, contohnya tuh kayak di mana ya? Ada itu saya bahas. Saya stop Eh, silakan, Mbak boleh share screen. Mbak Dea mungkin bisa bantu. Yang slide berapa, Vince? Bentar, saya lihat. Unmute, Vin. Masih unmute, Mbak. Masih mute itu. Oke, baik. Sejauh sepengetahuan saya ya, kalau untuk bagian speech error itu lebih kepada keseluruhan kalimat atau speech error atau apa sih namanya ini? eh atau penggunaan stres. Itu ya begitu. Itu contohnya kayak eh, maaf saya kurang tahu kalau itu Nggak apa-apa. Mbak, Eh, Mbak. Enggak. aku, Saya karena cuma kan memang bingung. itu kontinuitas toh antara Iya. language Heeh. production sama speech error. Makanya kita harus batasi antara mana yang bagian language productionnya dengan errornya itu loh. Nggak apa-apa, ini kan masih diskusi. Nanti Mm-mm. akan lebih Karena jelas dengan speech error. Nah, kalau menurut Dimas sendiri, speech error itu definisi apa dulu coba? speech error itu bagaimana seseorang itu mengalami ini apa ketidaknormalan saat berbicara, dalam arti kayak saat dia ya terjeda, itu salah satunya. Terjeda itu nanti masuknya itu di ya itu Mondegreen kalau nggak salah ya. Mondegreen itu apa tadi saya lupa. Pokoknya gitu, dia terjeda kayak aku tadi mau ngomong apa ya? Aku tadi mau ngomong apa itu, karena yang buku saya baca itu termasuk di speech error, tapi di sini jeda ini, nah makanya itu apakah jeda ini termasuk speech error? Apakah namanya yang berbeda atau bagaimana, itu aja sih tadi. Hmm, 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 hmm. Tergantung referensinya ya. Kadang itu memang
Misalnya satu referensi itu dia mengklasifikasikannya di mana, terus yang lainnya mengklasifikasikannya seperti apa, kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau misalkan tadinya itu adalah speech error itu terkait dengan yang hesitation ini sudah tergantung dia batasan untuk apa namanya definisi di masing-masing ini. Ternyata apa sebenarnya kalau misalkan secara definisi sama ya berarti ya dia aliasiti dinamakan ini di buku apa namanya referensi ini dinamakan ini di buku referensi lain dinamakan ini. Ini ada kok Mas. Saya lupa memberikan contohnya tapi ada seperti itu memang. Dalam satu Iya, buku siap, ma'am, siap. dalam satu buku dia terkategorikan X katakan. Dalam satu buku lagi dia terkategorikan yang lainnya. Itu karena apa namanya? Ya, bagaimana dia berargumen mendefinisikannya seperti itu. Gitu. Siap, siap, ma'am. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya, Mem. Oke, silakan. Mbak, siapa tadi yang perempuan? Rahma. Rahma, silakan Rahma. Nah, menyambung pertanyaannya Mas Dimas ini, Mem. Hesitations itu kan kalau saya baca di jurnal ada yang hesitation stuttering base itu loh, Mem, yang hesitationnya karena dia memang punya Kelainan. stuttering, iya, gagap gitu, Mem. Iya, Tapi betul. kalau misalkan kita pengen meneliti di arah ini, kita bisa nggak memang mengumpulkan beberapa orang yang memang suka gaya ngomongnya itu lumayan tergolong lama banget, terus dia kalau memberikan apa ya jawaban atau konklusi itu tergolong lama gitu. Apakah dia masuk ke dalam Nah, subject of beda ya. Berarti gagap itu, pertanyaan saya adalah stuttering itu suatu dia adalah fenomena stuttering atau memang dia diagnosa. Jadi dia itu gagap adalah fenomena dia itu gagap yang terlihat. Uh, Kalau dia itu memang kayak misalkan gini loh, afasia dengan cerebral palsy, kemudian hemianopia, itu kan berarti semua judgement-judgement yang sudah berdasarkan kayak analisis medis gitu kan. Stuttering, pertanyaan saya, stuttering itu apakah menjadi dia orang yang memang gagap gitu, atau yang memang lama dalam hal berpikir, itu kalau menurut saya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau dua hal adalah dia itu berpikir sebenarnya, oh ini begini, ini begini, ini begini. Tapi dia berpikir dulu. Tapi dia sebenarnya tidak gagap, kan saya tidak tahu juga. Makanya stuttering itu harus dimaknai apa dulu. Definisikan stuttering dulu apa. Baru kemudian kalau Anda menemukan, oh stuttering itu sebenarnya orang yang gagap begini, 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 definisinya. Oh ada dua orang atau tiga orang. Monggo, tidak apa-apa Anda menggunakannya stuttering. Jadi tak stuttering itu sebagai pasiennya ya, apa ya, pasiennya. Enggak apa-apa. berarti harus dengan diagnosa dokter gitu ya, Mem, ya sebelumnya Tuh, kalau kita ya mau. bacaan jurnalnya. Stuttering itu apakah dia itu diagnose atau bukan? Baik, Ya Mem. sebagai diagnose atau bukan? Karena selama ini misalkan orang-orang yang itu tadi kan kayak sudah ada capnya dari hal medis gitu loh, Mbak. Nah, terkait tentang stuttering, apakah dia itu harus ada analisis medis dulu untuk dikatakan stuttering atau kita mengamati aja, oh dia stuttering ya enggak apa-apa, stuttering psikologi stutteringnya dia. Jadi Anda itu membantu. Jadi stuttering itu kan untuk ini tuh sebenarnya untuk speaking ya, public dia ada kendala. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi loh. Mbak, nah atasnya coba Mbak, slide yang sebelumnya Mbak. Slide 8. Digedein Mbak, terutama yang kode-kodenya tadi loh Mbak. Nah, itu digedein yang gambarnya coba tolong. Lagi nggak kelihatan? Yes. Nah, ini loh. Dia itu bagaimana cara membacanya, kemudian itu ada lexical selection. Sebenarnya saya itu mau Mbak itu lebih menerangkan ini Vincentia itu. Nanti kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan ya, nah nanti itu Mbak menerangkan yang dimaksud dengan lexical concept itu apa sih? Contohnya seperti apa? Nah ini kan proses ini itu juga menjadi terintegrasi dengan reading, psychology of reading teman-teman. Nah, harapan saya psychology reading itu ya ini ternyata kalau dimasukkan ke sini ada apa tergantung apa namanya tergantung referensinya toh teman Anda ngomong ini benar ini termasuk psikolinguistik teman-teman ini namanya psychology of reading jadi di balik proses membacamu artikulasimu Anda itu sebenarnya sama kayak ini gitu loh recalling encoding dan sebagainya itu tapi nanti dulu tergantung tadi ya balik lagi ke Mbak Nur Rahma apa terkait tentang
eh, stuttering. Stuttering itu apakah permasalahannya di phonological word sama encoding ke sini, ya. Ketika ada fonologi dia itu eh, nggak bisa encoding, ada permasalahan di sini. Kemudian artikulasi. Sebenarnya dia punya leksikal banyak. Ataukah dia punya permasalahan di morphological endocrine. Jadi yang mau saya tanyakan di situnya seperti itu. Begitu Mbak. Jadi kalau misalkan Anda mau stuttering, monggo nggak apa-apa. Tapi pastikan kalau stuttering itu kalau bukan memang hasil analisis medis, hasil dari observasi bahwa gimana bla 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 dengan stuttering, boleh Anda. Stuttering itu kan isu suatu permasalahan toh, ya kan? Suatu permasalahan dalam hal berbicara, public speaking itu kan bagaimana nantinya kalau Anda menangkap itu sebagai fenomena, bagaimana Anda membantu, training apa yang membantu orang itu boleh. Nggak apa-apa. Ini tadi kan psycholinguistic training toh papernya, ya kan? Psycholinguistic training hubungannya dengan semantik dan fonologi ya. Nah, tapi saya tidak. Oke, seperti itu Mbak Rahma. Kemudian Mas Ilham tadi pinanya. Monggo Mas Ilham. Oh, yes, ma'am. Bentar, ma'am. Saya just lobet laptop. Ini, ma'am. Tadi kan di PPT tadi ada penjelasannya Mbak Vincentia soal beberapa bagian otak yang di mana itu digunakan untuk memproses bahasa secara lisan seperti itu. Cuma saya masih bingung terkait bagaimana sih orang itu memproses bahasa secara tulisan gitu. Nah, itu bagian otak mana gitu untuk eh, seseorang itu bisa mengeksekusi sebuah bahasa dalam bentuk tulisan. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu, Mem. Sama ini juga, Mem, menyambung juga penjelasannya, Mem, soal pertanyaannya Mbak Rahma tadi soal perbedaan antara orang yang stuttering sama apa ya itu yang kayak gugup gitu kalau bicara. Nah itu saya masih bingung, Mem. Itu kalau yang gugup itu apakah memang kelainan atau memang dia dipengaruhi oleh lingkungannya kayak misalkan lack of practice dalam speaking gitu misalkan, atau kalau misalkan dia kayak jarang bicara, memang jarang ngomong sehingga ketika dia berhadapan sama orang dia kayak eh, kosakata yang dia keluarkan apa bukan kosakata sih, tapi dia kayak bingung mau ngucapin apa kayak gitu, Mem. Itu fenomenanya dalam ilmu psikolinguistik itu seperti apa, Mem? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya menangkapnya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang area untuk writing. Yang kedua hubungannya dengan stuttering. Ya, baik. Silakan Mbak Vincentia dijawab terlebih dahulu. Tadi kan ada writing ya Mbak ya. Saya lihat ada somewhere itu Anda menulis writing. Ya, baik. Nah, untuk sejauh pemahaman saya, untuk bahasa tulis dan bahasa tulisan itu sebenarnya sama. Untuk area otaknya juga menurut saya itu sama. Cuman pada proses menulis itu kan menggunakan eh, apa ya tangan untuk menulis. Nah, sedangkan untuk bahasa lisan itu kita menggunakan mulut itu untuk mengeluarkan kata-kata atau juga mengeluarkan suara yang nantinya akan apa ya eh, kata-kata atau suara yang yang sudah diolah di otak kita begitu. Menurut saya itu. Benar memang. Jadi area-area yang sebenarnya untuk yang bahasa itu untuk dua. Karena writing sama speaking itu kan production ya Mas ya. Speaking sama speaking kan, itu kan production. So. Kemudian writing itu sebenarnya production. Salah. Kalau production dan speaking itu areanya ada di Wernicke sama Broca, hubungannya nanti yang frontal lobe juga ada 7 ya. Ada frontal lobe, ada hippocampus, kemudian Broca, ada Wernicke. Di dalam PPT-nya tadi ya ada disebut kata Wernicke kok. Saya lihat kata Wernicke ya. Iya Mbak, ada Wernicke toh. Mana ya Ada Wernicke? di bagian positron emission tomography yang scan area otak manusia yang aktif itu tadi. Bilang dia, Atas mau lihat kata bawah bawah ya itu. ini Mbak Wernicke. Ya itu eh, Nah ini loh Mas ya. Areanya area bahasa itu area yang ada di frontal lobe. Kemudian itu
eh, apa? Ada Wernick, ada Broca, area-area yang biasanya itu. Nah, kalau misalkan Anda ke writing, Mas, kalau Anda menariknya ini kan afasia toh? Ini afasia. Afasia kan tadi sorry, paper ya. Paper tadi kan afasia, cerebral palsy. Ya, afasia, cerebral palsy. Nah, tapi kalau Anda ini ada hubungannya dengan writing, itu nantinya Anda tahu penyakit anak yang kebolak-balik dalam menulis. Dia bisa ngomong tapi nulisnya kebolak-balik. Iya, Mem. Disleksia atau itu. Yang dia itu kena disleksik. Jadi itu kalau baca dibolak-balik, dia itu jadi kayak kata-katanya itu dibolak-balik gitu loh. Itu anu disorder itu disleksik. Nah, itu area untuk area writing, area writing. Nah, ini kan area utamanya berkaitan dengan production speaking ya. Makanya tadi ada kata hesitation juga. Nah, ini nyambung lagi ke yang papermu, Mbak. Bagus sebenarnya papermu itu. Baik ya. Sekarang kita mari belajar mereview. Jadi teman-teman ya, review itu satu eh, dalam mereview Anda harus bisa boleh sharekan paper Anda, Mbak, di layar. Saya, Mem. Iya, iya, dari Mbak Ajan. Oh. Jadi, di sini ya, dalam satu paper itu ada yang namanya dalam ini ya, dalam satu eh apa ya istilahnya itu, dalam satu paper itu, tar, 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 tar. Karena saya ini benar, benar, benar. Oke, ada satu yang namanya teori. Anda bercatat ya. Satu ada namanya teori. Saya belum menggunakan catatan untuk PPT. Nanti saya akan memberikannya di pertemuan ketujuh. Karena itu nanti akan kan kita ini latihan kedua nih ya. Latihan ketujuh nanti saya akan kayak guideline-nya. eh, apa namanya? eh, eh, Guideline terkait tentang bagaimana mereview paper. Papernya ada 3. Semuanya harus sama, dalam arti membahas tentang satu hal yang sama. Anda harus bisa mengidentifikasi satu teori, metode, dan yang ketiga adalah industri. Industrinya adalah problem di mana isu itu terjadi. Ya, dari 3 hal ini.
Yang ketiga, misalkan tadi problem di mana isu terjadi. Untuk kasus yang Anda lihat di dalam layar ini, di mana problem itu terjadi? Yaitu di aphasic child with cerebral palsy, dengan anak yang itu. Oke. Kemudian yang kedua, teori yang digunakan kira-kira itu apa, teman-teman? Teori yang digunakan adalah sentence productions, ya kan? Phonology, semantic, and sentence productions. Terus Dian, di sini metodenya ini adalah pastinya kalau lihat dari judulnya ya. The effects of a psycholinguistic training. Berarti si penulis ini akan mengerjakan apa? Psycholinguistic akan melakukan suatu training toh. Nah, Anda itu harus bisa mencop-cop, memotong-motong. Oh, nanti larinya orang ini. Baik, saya ternyata belum unmute. Baik teman-teman. Jadi ada yang harus Anda perhatikan ketika dalam melihat suatu paper, Anda itu harus tahu kemana tiga ya prinsipnya. Teori, method, sama teori, method, sama industri. Industri. Industri itu adalah di mana dia problem itu muncul. Method itu bagaimana dia melakukan papernya. Dan yang ketiga adalah teorinya. Kalau Anda lihat di sini, teman-teman, ada yang namanya aphasic child with cerebral palsy. Itu pasti hubungannya dengan problem di mana isu itu muncul, yaitu dengan anak afasia, gitu kan? Tapi cerebral palsy, jadi sudah spesifik aphasic with cerebral palsy. Cerebral palsy ini gangguan gerakan itu kan? Bukan ya? Benar. Gangguan gerakan yang anak apa ya, movementnya yang terbatas gitu loh. Saya itu cerebral palsy. Jadi bagaimana dia itu membuat itu gitu kan, membuat ujaran, membuat kalimat dengan yang bermakna. Jadi dia itu kan, mereka yang aphasic child sudah aphasic kena cerebral palsy. Kemudian di sini kalau Anda lihat di dalam judulnya, ada namanya Phonology and Semantics on Sentence Productions. Berarti ini larinya ke sentence productions. Itu menjadi teorinya. Nah, si penulis ini ternyata dia itu, kalau misalkan kita lihat judulnya, The Effects of Psycholinguistic Training. Berarti si author ini akan propose training. Ya, akan propose training. Trainingnya apa? Namanya psycholinguistic training. Jadi dia itu, ini kalau kita lihat ya, anak ini kan pasti akan mengalami kesulitan apa yang namanya membentuk kalimat. Narasinya gitu nantinya. Untuk kalimat, ternyata dia dikasih training ini, akhirnya dia fonologi dan semantiknya ada apakah improve kah, adakah berubah, dan sebagainya. Fokusnya seperti itu. Kita lihat ya. Abstraknya mohon dibaca Mbak Vincentia, yang keras. Vin, unmute, Vin. Maaf. In aphasia, damage to brain regions responsible for language processing disturbs access to word previously learned and consolidate in the meta lexicon, causing people with aphasia to experience word finding difficulties that negatively impact their everyday communication. This study seeks to investigate the effect of psycholinguistic training based on phonology and semantic on sentence production in a aphasic child with cerebral palsy. The study used a single subject multiple baseline research designed across behaviors. A 13-year-old boy named A.E. with expressive aphasia
admitted to speech and swallowing disorders clinic, College of Applied Medical Science, King Saud University was required to participate in this study. The basic child with cerebral palsy was found to be successful at the end of the training sessions compared to the baseline. In other words, there was a positive difference between the data obtained in the first and last training session for each child. Oke, ya kan benar-benar tebakan saya tadi ya, bahwa dia akan melakukan sesuatu, dilihat apakah ada kemajuan atau tidaknya, tapi yang dilihat semantik dan fonologi di produksi kalimatnya, gitu kan? Nah, dari situ itu jelas sekali bahwa psikolinguistik training akan menjadi metode dia, bagaimana dia itu akan memberikan training terhadap pasien yang afasia dengan cerebral palsy. Berarti nantinya di papernya dia harus menerangkan tentang fonologi dan semantic sentence productions, itu loh. Kita lihat bawahnya ya. Dibawahkan lagi, Mbak. Oh, jangan terlalu banyak, terlalu banyak. Oke, teman-teman, pertanyaan saya yang pertama adalah carilah bagian mana dari introduction, mana sampai mana ya, yang membahas tentang sudut pandang pasiennya atau problematikanya. Problematikanya tadi siapa? An aphasic child with cerebral palsy. Ya. Anda ulas bagian mana yang membahas tentang problem itu. Yang membahas tentang problem. Temukan di bagian mana dan temukan spesifik problematika spesifik dari anak itu, kenapa kok dia menjadi penting untuk jadi apa namanya, untuk menjadi pasien atau menjadi objek dari penelitian. Jadi satu itu hubungannya dengan tadi ya. Yang kedua, carilah di bagian mana di dalam paper itu yang menghubungkan pasien tadi dengan teori yang namanya sentence production. Oke, di bagian introductions. Dan yang ketiga, carilah apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ya, saya kasih waktu 10 menit baru kita membahasnya. Jadi ada 3, tapi 3 pertanyaan tadi itu mengandung ABCD-nya. Silahkan, sudah di-download semuanya? Monggo, silahkan. Saya kasih waktu 10 menit ya.
5 menit lagi. Baik, karena Mbak yang presentasi kan Vincentia ya. Saya bertanya ke Mbak Vincentia dulu, kepada Mbak Vincentia, kemudian ke teman-teman ya. Baik, teman-teman kan sudah membaca introductions. Ini bagus, sama dengan yang lalu, teman-teman. Polanya sama dengan yang lalu. Sudah bagus memilih paper yang bagus, karena dia dari Routledge, yang sebelumnya ada dari Nature. Polanya akan terlihat sama, teman-teman. Bahwa note-nya begini. Kalau Anda mau melihat suatu kasus, itu berangkat dari kasusnya dulu, toh. Ada apa di situ, gitu loh. Sehingga untuk penting diteliti. Sehingga Anda berkontribusi terhadap apa namanya, terhadap pemecahan suatu kasus, bukan berangkat dari I am interested in, bukan berangkat dari saya tertarik ini, mem. Kok saya tertarik ini ya, mem? Saya tertarik? Enggak, dari suatu isu. Dan ini benar-benar buktikan dalam paper ini gitu loh. Pertanyaan saya untuk Mbak Vincentia, ini tadi kan pasiennya siapa? Unmute, unmute, oke. Anak yang ini memang apa sih namanya? Siapa tadi Anak yang pasiennya? mengalami afasia dengan cerebral palsy. Betul, itu ke keywordnya ya. Bagian introduction mana yang membahas tentang backgroundnya tentang anak itu alias pasien itu yang mana sampai mana. Coba di highlight di Anda itu. Highlight. Ini saya sini, ma'am.
Oh, kamu nggak bisa ya, primordia yang bahas. Oke, nggak apa-apa dibilangin aja. Dari paragraf mana sampai mana di highlight-nya, silakan. Atau dari yang lain, teman-teman. Adakah adakah dari teman-teman lain, misalkan bagian mana sampai bagian mana yang membahas tentang afasia? Jadi gini ya, ini ya. Dia itu membahasnya ada problematika di dalam anak yang mengalami afasia dan anak afasia plus cerebral palsy. APC dengan CP itu ada sendiri gitu loh. Dia itu ini dibahas dulu, kemudian dibahas lagi, kemudian apa dia propose apa. Nah, pertanyaan saya gampang. Bagian introduction mana yang dia itu menggambarkan tentang pasiennya dulu. Ono apa tentang afasia atau ono apa dengan CP? Terserah, mau yang dimau jawab dulu. Ada yang mau? Saya, Mem. Silakan Mbak Primor, ya. Ini yang bagian ini yang ini membahas tentang backgroundnya afasia. Terus kan itu masih terus toh? Iya, Ya, terus. Masih terus berarti bloknya dari atas kan, Mbak ya? Itu kan semuanya tentang afasia itu. Nah, itu ya atas. yang Nah, ini itu kan sudah masuk sampai afasia terus ya. Ah, afasia. Nah, itu afasia semua. ya yang Betul. Coba di color itu. Hop, Pip. Oke. Itu semua ya afasia toh? ya Jadi, sampai betul teman-teman. Jadi kalau mau menulis itu background dari isu permasalahannya sendiri, itu apa sianya? Apa sih itu ada apa sih? Dia itu di mananya, bagian otak mana, kemudian area mana, broca dan lain sebagainya. Itu background permasalahannya, teman. Isu permasalahannya. Kemudian dari afasia, kalau dikaitkan dengan bahasa, problematikanya di mananya? Anda highlight merah coba, ada highlight biru muda. Yang mana coba? Ada yang tahu nggak? Kebanyakan, Mbak, akan naik dikit. Oh ya, Global ya, Mem. kenapa? Di daerah global, in global aphasia itu loh, Mem. Ability to understand. Ya, pertanyaan saya adalah permasalahan language yang seperti apa dihadapi oleh afasia? Tunjukkan di paragrafnya. Monggo. Di halaman berapa, Mbak Bete Leoni? Masih di halaman 1, Mem, yang di in global aphasia itu loh, Mem. Oke, Yang boleh. ability, Ada yang lebih ability spesifik enggak? ada Dalam di bawah. kaitannya permasalahan bahasa. Halaman 2, Mem. Hubungannya naik nanti. Ingat, tadi hubungannya dengan apa, teman-teman? Semantik sama apa tadi? Set Chronology. phonology. Ya, Phonology. berarti Anda harus mencari bagian problematikanya si afasia yang bisa dihubungkan dengan semantik dan fonologi. Di Halaman 2, Mem. daerah mana? Halaman 2, Mem. Yang children Oke, with aphasia. yang mana? GWA experience a variety of yang ada tulisannya children with aphasia experience a variety of language difficulties including sentence production deficit. Terus untuk yang kayak soal apalagi sentence production itu bisa dilihat di produce complete correctly constructed sentence structures. Terus untuk yang bagian phonologicalnya itu bisa dilihat ketika dia apalagi itu ini mana ya? Difficulty with naming, reading, impair sentence repetition. Jadi ada kayak pengulangan ini kata. Terus oral comprehensions of phrase and sentence with meaning that are dependent on grammar can also be impaired. Terganggu. Oke. Itu yang sudah afasia dan yang CP ya. CP itu yang cerebral palsy. Yang ada lagi kalau yang hubungannya dengan semantik. Ada Itu, bagian Mem, atas yang atas lagi. Bawah halaman 2. Nah, dua. Yang Sentence, area sentence. Tadi kan monologi yang punyanya si
Ya, itu yang people with persistent aphasia have better comprehension in their production. Sampai di ini yang canonical sentences dari people sampai itu. Oke. Hubungannya dengan sentence ya, teman-teman. Mana yang ada sentence? Ada lagi. Both production and comprehension show grammatical deficiency in people with Broca aphasia. Yang di bawahnya itu, Bastianse and Edward argue that both production and comprehension show grammatical deficiency in people with Broca aphasia. Oke. Oke. Mbak tambahkan lagi satu paragraf berikutnya juga di highlight biru muda. Highlight biru muda, Mbak. Yang in Mavis and Aidin. Bukan. Sebelumnya. In Mavis, betul itu yang itu sudah Yang dibuka. atasnya dia, in Mavis and Aidin. Nah, itu. Sip. Biru toh? Baik. Tadi Anda sudah berpatok-patok ya. Afasia sendiri. Kemudian ada sentence dan semantik toh. Semantik ya. Mbak tolong judulnya lagi, Mbak. Diingat-ingat. Judulnya diingat-ingat ya, teman-teman. Keywordnya adalah ada 3 ya tadi ya. Aphasic child with cerebral palsy. Psycholinguistic training. Yang di-highlight ini masih belum psycholinguistic training loh ya. Belum kan? Yang di-highlight tadi hubungannya dengan phonology, semantic, and sentence productions. Diingat-ingat berarti ada 3 ya. Ada aphasic child with cerebral palsy, itu adalah industrinya, adalah problematikanya. Teorinya adalah phonology and sentence production-nya. Dan yang terakhir adalah psycholinguistic training. 3 ya. Sudah diingat-ingat 3. Lanjutkan ke bawahnya lagi, Mbak. Sip. Yang kuning-kuning tadi hubungannya dengan afasia tok, teman-teman. Afasia tok light. Ya kan kita yang kuning tadi ya, yang kuning-kuning tadi ya, terutama yang atas, itu hubungannya dengan afasia saja. Boleh ditunjukkan atas lagi? Terus sampai hop, ya sampai itu. Itu background masalahnya, afasianya. Kemudian dia akan lebih spesifik lagi dengan yang biru. Biru, tolong tunjukkan biru. Nah, biru tadi yang sebelah kiri ya, lihat yang sebelah kiri. Biru itu adalah afasia problem berhubungan dengan language. Kaitannya dengan sentence. Nyambung nggak dengan yang atas judulnya? Subject, verb, object itu loh, Mbak. Syntax keywordnya adalah difficulty syntactic structures. Ya kan? Kemudian non-canonical sentences. Betul toh? Kemudian ada muncul lagi kemungkinan ada yang harusnya kan subject verb object. Tapi dia dibalik object verb subject. Nah, itu hubungannya dengan apa, teman-teman? Semantic sentence toh. Bisa dipahami? Berarti langsung hit apa namanya? Hit the problem of the issue that relates to the title toh. Dia lebih spesifik lagi grammatical deficiency. Iya kan? Berarti dari fenomena afasia, afasia itu ternyata dia itu merasakan kendala bahasanya di situ. Nah, nanti kalau Anda punya seperti itu, katakanlah stuttering ya. Stuttering secara umum, Mbak. Kemudian harus ada spesifik isu permasalahan stuttering yang hubungannya dengan isu yang akan Anda tampilkan. Betul. Jadi ini kan namanya productions and grammatical deficiency. Nah, itu adalah mau memberikan argumen bahwa iki loh, wong ikiku adalah punya kendala terkait sentence production. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, kemudian yang tadi kan Muhammad Ilham kan itu children with aphasia. Yang sebelah kanan itu ada hubungannya dengan cerebral palsy. Hubungannya nanti dengan fonologi. Tadi kan hanya khusus apa coba? Sentence, ya kan? Kemudian yang sebelah kanan di layar Anda itu hubungannya dengan fonologi. Kok bisa tahu? Pronunciation, vocalization, itu kan ranahnya ujaran, teman-teman. Are you with me? Anda dengan saya enggak? Ini kalau dengan Iya, langsung
Kalau dengan paper itu nah itu loh, linknya dengan judul nyambung nggak? Dia kan langsung Nyambung. hit. Langsung hit. Kemudian satu, loh Mem, pertanyaan saya terakhir adalah bagaimana menghubungkan dengan yang ini? Dia propose psycholinguistic training, no? Iya kan? Coba Anda turunkan. Oh, atas, Mbak, sorry, atas. Halaman 2, halaman 2. Ini waktunya sangat mepet sekali, teman-teman. Saya tidak mau menganukan. Anda atas lagi, coba Ctrl F, atas lagi, Mbak. Oh, ini nih. Di paragraf, di atasnya paragraf, language plays an integral role. Sebelah kanan, itu ada kata, di Ctrl F aja, speech language therapist. Ada kata terapis itu loh, Mbak. Iya, Mem. Itu 2023 itu. Nah, itu dikasih hijau. Terus hijau apa purple, gak masalah, wes. Purple ya, Mbak. Purple. Ya, sembarang. Ya. Tenang, saya nggak sampai mengganggu Anda untuk maghrib. Karena saya juga puasa. Nah, ini loh. Maksud saya yang hijau ini, teman-teman. Yang hijau itu adalah penghubung bahwa Anda itu mau ngasih propose apa namanya? Terapi. Ini adalah penghubung bahwa Anda mau ngasih hubung terapi. Terapinya di bagian mana, Mem? Terapinya ada di bagian bawah. Ini loh. Speech language therapist is an essential member of the multidisciplinary team that supports and treats individual with CP. Berarti dibutuhkan terapi, toh? Iya kan? Features of language, itu tuh adalah semuanya penghubung. Nah, turunkan lagi, Mbak. Tolong. Halaman 3. Hop. Nah, 2 paragraf terakhir Anda highlight hijau sama dengan yang tadi. Sebelum propose tadi. Ya, itu hijau semua, Mbak. Lah, itu membahas tentang psycholinguistic Terapi. training. Terapi. Unsurnya tiga-tiganya terjawab di introduction, enggak? Iya, Mem. Betul. Padahal ini cuma berapa halaman? 3. Nah, kakak ngomong ngalor ngidul gitu loh, teman-teman. Sama nanti kalau kalian itu menulis skripsi sama dengan ini. Sama. Jadi itu apa? Kalau Bu Lali bilang kan ngomong fenomena. Fenomenanya itu ya apa sih ya itu. Jadi Anda tidak boleh ngomong hanya masalah, kok saya tertarik ya, Mem. Ya tertarik ono isu apa, ono permasalahan apa. Ketika mahasiswa ditanya, sampai stop sini, di save, Mbak. Mbak Primordia tolong di save, nanti dikirimkan ke saya, akan nanti saya bahankan untuk bahan ajar saya ke berikutnya. Jadi itu mau di save. Jadi ini kenapa saya agak bergebu-gebu, teman-teman. Karena inilah alur berpikir dan alur bagaimana kita itu melihat suatu review paper. Jadi justru yang apa ini namanya ya? Apa yang terakhir itu adalah yang literatur review-nya itu adalah pendukungnya. Yang paling penting itu adalah introduction. Karena introduction adalah merangkum tiga-tiganya tadi yang ada di judul, toh. Ada sintaktik dalam bentuk sentence, ada fonologi. Nah, yang ada di dalam literatur review itu nanti akan diperjelas lagi. Gitu, teman-teman. Cara mereview papernya itu dari nanti akan terlihat jelas bahwa itu pasti nanti ada semantik dia. Semantik loh. Ini loh contohnya, semantic appropriateness test. Belum selesai ngomong. Itu kan kelihatan ada di tampilan ya kan? Ya kan? Jadi seperti itulah teman-teman. Ya kan? Ada itu yang namanya psycholinguistic trainingnya. Baik, saya tidak membuka question and answer, tapi seperti inilah review paper yang akan saya drill kepada Anda. Gapnya tahunya dari mana lah? Itu tadi itu adalah dia penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak akan pasti akan tidak mengedres tentang psikolinguistik trainingnya, toh. Padahal psikolinguistik trainingnya penting untuk bahasa tadi. Seperti itu. Jadi nanti sorry, Dimas. Presentasinya itu papernya seperti ini nantinya itu.
Pasti nanti Ya, kan ma'am. training. Ya, training kan bawah-bawahnya coba di scroll secara singkat aja. Training, Mbak. Bawah. Oh, kan training bawahnya lagi. Loh, training lagi toh. Nah, ini training terhadap tentang sintaktik. Nah, ya kan? Semantik. Fonologinya masih belum kelihatan ini. Oh, discussion-nya. Berarti dia kurang fonologi dia. Tadi atasannya ada apa teman-teman? Fonologi loh ya. Saya bisa lihat dia berarti kurang fonologi dia. Dia hanya rely pada semantik. Ya apa enggak? Loh, Ya, ma'am. di dalam Berarti itu harus mencari kekurangan papernya juga ya berarti. Kalau di ya sini kan berarti kita gini melihat, loh. berarti kita Dia melihat bahwa fonologinya tadi kurang gitu. loh tadi kita bahas dia kan ngomong vocalization, ya kan? Fonologinya sudah dapat, tapi dalam discussion sama tesnya rata-rata apa teman-teman? Semantik. Ada Semantik. fonologinya ada di dalam judul loh. Nah, tidak dia berikan di dalam fonologinya. Anda misalkan mau menjawab tentang fonologi, tidak apa-apa. Itu yang dimaksud dengan gap. Clear? Nanti Dimas, Kok bisa publish ya, ma'am ya? loh, enggak apa-apa. Dia publish karena dia alignment, Mas. Alignment tahu nggak? Jadi dari judul dengan intro sesuai. Kemudian ada ininya. Tapi ini saya rasa kurang fonologinya dia. Tesnya kurang fonologi. Nggak ada fonologinya kayaknya. Tolong bawain, Mbak. Scrollin lah, nggak ada fonologinya ini. Oh, ya kan? Ya toh? Ada fonologi tapi di situ. Sedikit. Atasnya lagi. Hop, ini loh. Hop. Nah, itu ada. Tapi kan dia bukan fonologi yang isu fonologinya yang tidak diangkat. Toh. Semantiknya saja yang diangkat, ya kan? Oke, cukup sekian teman-teman. Nanti akan saya sharekan guideline terkait tentang ini. Saya dikawar-kawar sama orang keluarga. Buyar sakno lho mahasiswamu. Aku dewe ya poso. Jadi saya tahu. Baik teman-teman, mohon maaf ya, saya menggebu-gebu. Nanti akan sharekan. Ditahan dulu Mbak, pertanyaannya boleh dikirimkan WhatsApp. Presensi, ma'am. Presensi. Oh, Betelnya sudah. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu. Sudah, Mbak Betel ini sudah. Thank you, ma'am. Sama-sama. Mohon maaf teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga diterima puasanya. Pas.